Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zia Skia, guru BK di MTSN Tanjung Balai sekaligus peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan isu aktual di madrasah yang berkaitan dengan manajemen ASN dan layanan bimbingan konseling. Adapun identifikasi isu aktual di madrasah, dalam hal ini saya telah menemukan 5 isu aktual yang berkaitan dengan bimbingan konseling di lingkungan madrasah. Yang pertama itu pelaksanaan layanan bimbingan konseling tidak berbasis kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua itu sarana prasarana yang belum memadai. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan data layanan BK belum terdigitalisasi. Dan yang keempat itu pemahaman siswa tentang fungsi dan peran guru BK. Dan yang terakhir, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK. Akan saya bahas satu persatu, dan juga saya paparkan data, dampak, dan orang yang terdampak, dan juga keterkaitannya dengan manajemen ASN. Untuk yang pertama yaitu pelaksanaan layanan bimbingan konseling tidak berbasis kebutuhan siswa. Data menunjukkan bahwa belum ada analisis kebutuhan siswa di awal tahun ajaran, misalnya melalui angket atau analisis kebutuhan siswa. Akibatnya, layanan klasikal yang diberikan masih bersifat umum dan tidak menyentuh masalah nyata siswa. Kemudian dampaknya, bagi siswa, pelayanan akan kurang optimal, di mana masalah pribadi ataupun akademik menjadi tidak terselesaikan. Kemudian bagi guru BK, layanan dianggap tidak efektif. Dan terakhir, bagi madrasah, mutu layanan pendidikan akan turun dan reputasi sekolah akan turun. Kemudian, adapun keterkaitannya dalam manajemen ASN, terutama pada perencanaan kinerja, pengukuran capaian, dan juga inovasi layanan. Selanjutnya, sarana prasarana guru ruang BK belum memadai. Ruang BK dalam hal ini masih bergabung dengan unit kesehatan sekolah atau UKS karena terbatasnya gedung. Dalam hal ini, Madrasah Sanawiyah Tanjung Balai memiliki 2 lokasi yang berbeda, di mana lokasi pertama itu untuk kelas 8 dan kelas 9, dan terakhir itu lokasi kedua untuk kelas 7, di mana di lokasi 2 ini hanya terdapat 11 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala madrasah, dan 1 ruang untuk dimanfaatkan sebagai ruang BK dan juga ruang UKS. Adapun hal ini akan berdampak pertama itu terhadap siswa. Tentu siswa akan merasa kurang nyaman saat konsultasi, dan juga guru BK akan menjadi kurang produktif, dan terakhir madrasah akan mendapatkan citra yang kurang baik. Padahal, memberikan layanan dengan menjaga privasi siswa adalah bagian dari profesionalisme ASN. Selanjutnya yaitu isu yang ketiga. Isu yang ketiga ini terkait tentang pengelolaan data layanan BK yang belum terdigitalisasi. Administrasi masih manual, berbasis arsip kertas, tanpa sistem database siswa yang terintegrasi. Dampaknya, catatan siswa sulit untuk ditindaklanjuti. Dan juga guru BK akan menghabiskan waktu hanya untuk menginput data secara manual. Dan bagi madrasah akan berdampak untuk mengambil keputusan yang berbasis data. Ini tentu terkait dengan efisiensi administrasi ASN, akuntabilitas, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Kemudian untuk isu yang keempat terkait dengan pemahaman siswa tentang fungsi dan peran guru BK. Masih ada siswa yang menganggap BK hanya sebagai untuk menangani kasus pelanggaran, dan juga sosialisasi peran BK dalam pencegahan, pengembangan diri, dan konseling masih terbatas. Akibatnya, dampaknya siswa menjadi ragu datang ke ruang BK kecuali saat bermasalah, dan juga stigma negatif ini menghambat layanan proaktif guru BK. Dari sisi manajemen ASN, ini menunjukkan komunikasi publik yang belum efektif, serta indikator layanan preventif yang belum tercapai. Kemudian untuk isu yang terakhir, isu yang kelima yaitu belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK.
Data yang saya dapatkan yaitu layanan BK masih dominan tatap muka, belum banyak memanfaatkan media digital interaktif, sehingga berdampak akan pada keterlibatan siswa yang rendah. Kemudian guru BK juga kesulitan menjangkau semua siswa, dan yang terakhir mutu layanan akan tertinggal dibanding sekolah ataupun madrasah lain yang mungkin lebih inovatif. Hal ini berkaitan dengan kompetensi ASN di era digital dan tuntutan transformasi pelayanan publik. Setelah saya mendapatkan 5 isu aktual, akan saya analisis, akan saya teknikkan lagi untuk mendapatkan masalah prioritas untuk mencari akar penyebab dan juga gagasan kreatifnya. Dalam hal ini, saya akan menggunakan teknik APKL. Aktual, problematik, khalayak, dan layak. Yang pertama yaitu pelaksanaan layanan bimbingan konseling tidak berbasis kebutuhan siswa, mendapat nilai aktual 4, problematiknya 5, khalayaknya 5, dan layaknya 5. Kemudian yang kedua, sarana prasarana ruang BK belum memadai, mendapat nilai aktualnya 3, problematiknya 4, khalayaknya 3, layaknya 3. Kemudian yang ketiga, pengelolaan data layanan BK belum terdigitalisasi, aktualnya 3, problematiknya 4, khalayaknya 4, dan layaknya 4. Kemudian yang keempat, pemahaman siswa tentang fungsi dan peran guru BK, mendapat nilai aktual 4, problematik 5, khalayaknya 3, dan layaknya 2. Dan yang terakhir, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK, mendapat nilai aktual 4, problematik 5, khalayak 5, dan layaknya 4. Adapun setelah kita mendapatkan scores dari 5 isu ini, akan ditemui 3 masalah atau 3 isu dengan skor tertinggi. Dalam hal ini yang mendapatkan skor tertinggi dengan total skor 19. Isu yang pertama yaitu pelaksanaan layanan bimbingan konseling tidak berbasis kebutuhan siswa. Kemudian untuk yang kedua dengan skor 18, yaitu belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan data layanan BK belum terdigitalisasi dengan total skor 19. Setelah kita mendapatkan 3 isu prioritas, kita akan menganalisis kembali menggunakan teknik analisis USG, urgensi, seriousness, dan growth. Dalam hal ini, yang pertama yaitu pelaksanaan layanan bimbingan konseling tidak berbasis kebutuhan siswa mendapatkan nilai urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK, urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya 4. Kemudian pengelolaan data layanan BK belum terdigitalisasi, urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya 3. Dalam hal ini juga akan kita cari masalah prioritas yang kemudian akan kita cari akar penyebabnya menggunakan analisis Fishbone. Setelah ini kita temukan ada satu isu dengan total skor 14 yaitu pelaksanaan layanan bimbingan konseling tidak berbasis kebutuhan siswa. Jika kita lihat diagram Fishbone ini, akar masalah utama yaitu tidak adanya analisis kebutuhan siswa. Hal ini penyebabnya yaitu guru BK tidak berlatar belakang pendidikan BK, sehingga kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengenai bimbingan konseling, terutama analisis kebutuhan siswa. Kemudian layanan BK yang masih bersifat reaktif bukan proaktif. Guru BK hanya fokus menangani kasus setelah muncul masalah. Kemudian juga tidak tersedianya instrumen asesmen yang memadai, dikarenakan tidak berlatar belakang BK dan juga terbatasnya pengetahuan dan juga keterampilan. Dan juga yang terakhir yaitu kurangnya koordinasi dengan wali kelas dan juga guru mapel. Setelah kita ketahui akar penyebabnya, tentu kita akan mencari solusi. Sebagai solusi, gagasan kreatif yang saya ajukan adalah yang pertama, digitalisasi layanan BK dengan pemanfaatan angket online di awal tahun. Yang kedua, penguatan sosialisasi peran BK kepada siswa agar stigma negatif hilang dengan melibatkan siswa sebagai duta BK. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan interaktif
dan pencatatan data terintegrasi. Dalam hal ini juga guru BK akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan non-akademik siswa. Yang keempat, membuat media interaktif untuk kampanye BK Sahabatmu agar siswa merasa dekat dan terdorong mengisi angket dengan jujur. Kemudian yang kelima yaitu guru BK akan rutin masuk kelas dengan memberikan layanan klasikal. Guru BK mendapatkan jam sebanyak 1 JP atau sekitar 40 menit untuk tiap-tiap kelas, sehingga guru BK dapat melakukan layanan preventif ataupun pencegahan dan tidak hanya menunggu siswa saja yang bermasalah. Dengan langkah-langkah itu diharapkan layanan BK menjadi lebih efektif, profesional, dan juga sesuai kebutuhan siswa. Demikian paparan saya mengenai isu aktual di instansi dan solusi kreatif di MTSN Tanjung Balai. Semoga dapat menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan layanan BK, sekaligus wujud nyata peran ASN dalam meningkatkan mutu pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.